Salah satu warisan terbesar dari Perang Dunia Kedua adalah dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dibentuk pada tahun 1945, yang dimana PBB ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah terulangnya perang besar. Pada tahun 2006, PBB masih memiliki peran penting dalam politik global. PBB menjadi forum juga bagi hampir seluruh negara di dunia untuk berdialog, menyelesaikan konflik secara damai, serta bekerjasama dalam berbagai isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan keberlanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan pada saat ini, PBB tetap menjadi organisasi internasional yang membantu dan mendorong kerjasama antar negara dan menjaga stabilitas dunia. Hal ini menunjukkan bahwa warisan dari Perang Dunia II masih memiliki pengaruh besar terhadap sistem politik global hingga saat ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan eksistensi PBB di tengah dinamika politik global. Yang pertama, PBB menjadi forum utama diplomasi internasional. Yang kedua, menjaga perdamaian melalui misi peacekeeping. Yang ketiga, menetapkan norma global termasuk hak asasi manusia. Yang keempat, mengkoordinasikan respons terhadap isu global. Yang terakhir, menghadapi tantangan efektivitas negara besar. Jadi, 80 tahun berdirinya PBB ini masih menjadi organisasi internasional yang krusial dalam menghadapi politik global. PBB menjadi forum bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan mencari solusi berbagai permasalahan internasional secara damai. Di bidang keamanan, PBB menjalankan misi menjaga perdamaian atau peacekeeping di berbagai wilayah konflik. Selain itu, PBB juga menetapkan norma-norma internasional seperti melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi acuan bagi banyak negara dalam melindungi HAM. Dan PBB juga mengkoordinasikan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis manusia, krisis kemanusiaan, pandemi, dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun efektivitasnya sering dipertanyakan karena adanya kepentingan politik negara-negara besar, hingga saat ini PBB itu menjadi organisasi internasional yang paling representatif. Hal ini menunjukkan bahwa PBB masih memiliki peran dan legitimasi yang penting dalam tata kelola politik global. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan kritik terhadap PBB. Yang pertama, hak veto 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, kepentingan politik negara besar mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, efektivitas PBB masih dipertanyakan. Meskipun PBB memiliki peran yang penting, organisasi PBB juga sering mendapatkan kritik. Salah satu kritik terbesarnya adalah hak veto yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya. Hak veto membuat satu negara bisa menolak sebuah keputusan meskipun negara-negara lain sudah menyetujuinya. Jadi hal tersebut mengakibatkan konflik-konflik internasional. Jadi PBB sering mengalami kesulitan atau kesusahan mengambil tindakan karena kepentingan politik negara-negara besar ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dari si PBB untuk menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, apakah PBB masih memiliki legitimasi? Legitimasi PBB masih diakui secara internasional, tetap menjadi forum utama kerjasama global, menghadapi tantangan reformasi dan efektivitas, dan relevan dalam menjaga perdamaian dan HAM. Legitimasi PBB hingga saat ini masih diakui oleh sebagian besar negara dunia. PBB tetap menjadi organisasi internasional yang paling representatif dalam menjaga perdamaian, mendorong kerjasama multilateral, dan menetapkan norma-norma internasional termasuk di bidang HAM. Namun, relevan di tengah dinamika politik global ini, PBB itu perlu terus meningkatkan efektivitasnya, termasuk melalui pembahasan mengenai reformasi Dewan Keamanan. Jadi, tantangan utama PBB saat ini bukan hanya mempertahankan legitimasi yang telah dibangun sejak Perang Dunia II, tapi memastikan bahwa legitimasi tersebut diikuti oleh kemampuan nyata dalam merespon berbagai konflik dan krisis internasional. Perang Dunia II menunjukkan kekejaman yang luar biasa mengerikan terhadap kemanusiaan, mulai dari penghapusan bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman yang melakukan penyiksaan, eksperimen manusia, dan pembunuhan brutal di kamp konsentrasi, hingga invasi tentara Jepang di Nanking yang merampok, membunuh, dan memperkosa warga setempat. Untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi setelah Perang Dunia II, United Nations General Assembly menerapkan Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada 10 Desember 1948. Dalam deklarasi tersebut disertai pernyataan mengenai hak asasi manusia dalam pasal-pasal seperti secara singkatnya pasal 1, semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Kemudian pasal 2, setiap orang mempunyai hak dan kebebasan tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, dan ini pun termasuk perbedaan agama, ras, kelamin, opini politik, dan lain-lain.
lainnya. Kemudian pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Kemudian di gambar sebelah sini terdapat delegasi India Hansa Mehta bersama Eleanor Roosevelt selaku Ketua Komisi Hak Asasi Manusia. Dan ini menunjukkan usaha delegasi-delegasi dalam penyusunan deklarasi tersebut yang juga memasukkan hak-hak perempuan di dalamnya. Kemudian, hak asasi manusia mulai diresmikan dalam sistem internasional setelah deklarasi pada 1948 yang mengenalkan konsep hak asasi manusia secara universal, di mana standar HAM pun mulai melalui proses legalisasi, interpretasi, dan implementasi. Proses ini dibantu dengan penyusunan persetujuan HAM internasional oleh negara-negara di bawah organisasi internasional seperti PBB. Kemudian organisasi internasional mengintegrasikan HAM tersebut dalam kerangkanya dengan berbagai pedoman, prinsip, resolusi, hukum lunak, dan deklarasi. Aplikasi universal dan relevansi HAM pun menimbulkan kemunculan organisasi non-pemerintah yang mengadvokasikan HAM secara internasional. Hal-hal tersebut pun memperkuat keberadaan HAM dalam sistem internasional, khususnya dalam hukum internasional. Dan pada gambar ini terdapat artikel yang memberitakan bahwa UNESCO bergabung dengan PBB dalam usahanya mewujudkan deklarasi HAM. Dan ini menjadi contoh bagaimana organisasi internasional berusaha untuk memuat deklarasi HAM itu ke dalam kerangkanya masing-masing. Oke, selanjutnya saya juga bakal jelasin tentang salah satu warisan terbesar Perang Dunia Kedua, yaitu perkembangan hak asasi manusia yang masih terasa. Jadi kekejaman yang terjadi selama perang itu seperti Holocaust, penyiksaan, kerja paksa, hingga pembunuhan jutaan warga sipil itu membuat masyarakat internasional sadar bahwa hak dasar manusia itu harus dilindungi secara universal agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Yang pertama adalah hak atas kebebasan berpendapat. Banyak rezim otoriter membungkam kritik serta mengendalikan media sehingga berbagai pelanggaran HAM dapat terjadi tanpa pengawasan dari masyarakat. Dan sebagai responnya, tahun 1948, PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights melalui pasal 19. Setiap orang dijamin memiliki hak untuk berpendapat, mencari informasi, menerima informasi, dan menyebarkan informasi tanpa campur tangan pihak lain. Hingga saat ini, prinsip tersebut tuh bisa jadi dasar perlindungan kebebasan pers, kebebasan akademik, dan juga kebebasan berekspresi di banyak negara. Yang kedua adalah larangan penyiksaan yang menjadi norma internasional. Selama Perang Dunia Kedua, penyiksaan terhadap tahanan perang, tahanan politik, dan juga warga sipil itu dilakuinnya itu secara sistematis. Oleh karena itu, pasal 5 Deklarasi Universal HAM secara tegas melarang penyiksaan maupun perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Dan larangan tersebut itu kemudian diperkuat lagi melalui Convention Against Torture tahun 1984 yang negasiin bahwa penyiksaan tetap dilarang dalam keadaan apapun, termasuk saat perang atau keadaan darurat. Dan saat ini pun, larangan penyiksaan telah menjadi salah satu norma penting dalam hukum internasional. Yang ketiga adalah diskriminasi ras, agama, dan gender yang semakin banyak dilarang. Salah satu penyebab terjadinya Holocaust adalah adanya ideologi supremasi ras yang menganggap kelompok tertentu lebih unggul dibanding kelompok lain. Dan sebagai pelajaran dari peristiwa tersebut, Pasal 2 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh hak dan kebebasan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, maupun asal-usul lainnya. Prinsip ini juga kemudian menjadi dasar dari berbagai perjanjian internasional mengenai kesetaraan dan juga perlindungan terhadap kelompok rentan. Poin keempat adalah negara dapat dikritik atau dikenai sanksi internasional jika melakukan pelanggaran HAM berat. Dan sebelum Perang Dunia II itu, perlakuan suatu negara terhadap rakyatnya umumnya dianggap sebagai urusan domestik. Tapi setelah perang, muncullah sebuah urgensi, kesadaran bahwa pelanggaran HAM berat itu merupakan perhatian masyarakat internasional. Dan akibatnya negara yang melakukan pelanggaran HAM dapat memperoleh kecaman, pengawasan, hingga sanksi melalui berbagai mekanisme internasional yang berada di bawah naungan PBB. Dan sebagai kesimpulan, Perang Dunia itu jadi titik balik lahirnya sistem perlindungan HAM modern. Berbagai instrumen hukum internasional, atau mekanisme pengawasan dan lembaga yang dibentuk setelah perang itu mesti jadi fondasi utama dalam melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia hingga saat ini. Terima kasih.